Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton pesantren Jolali semua, tentu kami doakan supaya tetap sehat ya dalam keimanan dan tetap sehat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan saya laporkan pekerjaan saya yang sudah saya lakukan 24 jam terakhir. Kemarin di video pertama jam 5 itu ada ungkapan rencana mengupload video itu 50 ya, insya Allah, tapi gagal karena sampai jam berapa ini, jam 8 tadi itu baru upload menyelesaikan video-video yang kemarin. Itu total ada 33 ya, jadi tidak tercapai, kurang 13, tapi alhamdulillah itu sudah jauh lebih baik daripada tidur. Oh iya, jangan digunakan ya waktu tidur aja hidup ya. Kalau tidur itu satu hari 8 jam ya, berarti sepertiga hari. Kalau umur kita 25, itu 25 atau 24 bagi 3, 8 tahun kita tidur ya. 8 tahun. 8 tahun itu ibadahnya kapan ya? Jadi kelihatannya memang manusia itu rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran ya, dan saling menasihati dalam kesabaran ya. Termasuk penguasa-penguasa itu sebenarnya orang-orang yang rugi ya. Dalam waktu yang tersisa hanya tinggal beberapa tahun dari 10 tahun itu mereka berbuat kesalahan-kesalahan begitu banyak, ngambil keputusan-keputusan politik yang merugikan jutaan orang banyak ya, tentang undang-undang cipta kerja, tentang macam-macam ya, dan kemudian banyak pembunuhan ya, 5-6 orang dibunuh ya, di kilometer 60 di zaman kepala Kapolrinya adalah siapa, Idam Aziz kalau nggak salah ya. Terus Kapoldanya adalah Fadil Imron. Itu nanti mereka orang-orang yang bertanggung jawab di sisi Allah ya, sebagai orang-orang yang punya satu power, satu kekuasaan yang Allah titipkan amanah itu kemudian untuk membunuh. Terjadi pembunuhan dilakukan oleh anak buahnya ya. Jadi kemudian pembunuhan yang dilakukan lagi pada 29 Mei 22 atau 21 Mei itu 10 orang itu wafat ya, dibunuh, dianiaya oleh aparat juga dari Polda Metro Jaya ya. Saat itu Kapolrinya adalah Tito Karnavian. Itu juga akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan kemudian belum yang mati dalam penyelenggaraan pemilu ya, entah kenapa itu diperintahkan oleh aparat sekitar 800 orang yang mati sebagai petugas-petugas pemilu itu tidak boleh ya diotopsi. Itu aneh juga itu nanti dimintai semua pertanggungjawaban orang-orang yang terlibat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang punya otoritas, punya tanda tangan, yang punya kekuasaan. Itu nanti ditanya kenapa sampai 800 orang itu mati, dan kemudian satu orang itu yang mati itu oleh pemerintah diberikan satu santunan 30 juta dan tidak boleh diotopsi. Belum yang sampai 11.000 yang masuk rumah sakit ya. Ini satu keanehan dalam sejarah politik Indonesia modern. Memang kita dalam hidup yang singkat ini, hanya beberapa detik saja, ka'annahum asyiyatan aw duhaha ya, dalam Quran itu mereka itu manusia itu hidup di dunia itu nanti ada kesadaran baru setelah mereka di akhirat. Ternyata hidup di dunia itu asyiyatan, sepotong malam atau sepotong pagi, nggak lama ya. Umur alam semesta ini menurut para ahli itu sudah jutaan tahun sebelum kita hadir, dan kemudian kita dihadirkan oleh Allah ke dunia. Paling lama 70 tahun. Saya sendiri sudah 62 tahun. Jarang orang hidup 100 tahun, itu sudah payah dia mengarungi kehidupan, sudah menyusahkan orang, apalagi 120 tahun, gak banyak juga itu. Setelah mati katakan 60 tahun, 70 tahun, kata Rasulullah, umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun ya. Setelah itu mati, dan kemudian kita tinggalkan semesta ini, alam dunia ini, dan entah berapa juta tahun lagi ya. Umur semesta ini entah berapa ratus juta, entah berapa ribu juta tahun lagi, kita tidak tahu ya. Hanya Allah yang tahu sampai terjadinya kiamat ya, kiamat itu. Jadi alangkah nisbinya, alangkah ringkasnya hidup itu di dunia ini, alangkah ringkasnya hidup di dunia. Oleh karena itu menurut Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama
Yang pertama, karena hidup itu di dunia itu hanya satu kali, dan setelah kita mati dan tidak, setelah itu kembali ke akhirat dan tidak kembali ke dunia, maka kalau punya keinginan, kalau punya cita-cita itu jangan tanggung-tanggung yang besar sekalian ya. Jangan berjiwa kecil ya. Besarkan jiwa, besarkan cita-cita ya. Oleh karena itu kemarin kita target 50 video dan itu pun tidak tercapai, baru 33 sampai saya ngomong ini. Moga-moga apa yang kita ungkapkan hari ini ya. Sekarang hari puasa Arafah, insya Allah besok kita Idul Adha maaf ya. Bagi yang sudah menjalankan sholat Idul Adha, tentu juga kita ucapkan selamat Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri, Idul Mubarak ya. Idul Fitri, maaf, Idul Adha ya, Idul Adha. Moga-moga semua apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah mengetahui apa yang kita lakukan, meskipun tidak ada bekasnya di sisi Allah Subhanahu, tidak ada bekasnya di hadapan manusia maksud saya. Ya silakan bagi yang ingin menunaikan ibadah kurban ya, Pesantren Jolali Allah titipkan satu kambing dari sejak tanggal 2 Juni yang lalu ditransfer 3.750.000 rupiah atas nama ibundanya yaitu Ibu Yuni Herawati ya. Satu kambing itulah yang insya Allah kita akan potong satu kambing. Bagi yang menonton, kakak adik, bapak adik dan semua yang sedang menonton tayangan ini, silakan jika ingin menunaikan ibadah kurban ya, untuk lingkungan di Kampung Tajur RT 04 RT 02 RW 04 Kampung Tajur, Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung. Silakan ditransfer antara 3.750.000 sampai 4 juta sampai 5 juta, atau kalau perlu memang yang besar sekalian yaitu sapi ya, 24 juta, ada yang 25 juta, 24 juta ke atas. Kami persilahkan untuk mentransfer ke Bank Syariah Indonesia 10.125656781, kemudian dikonfirmasikan ke WA kami yaitu 0812 1200 6145. Kami ulangi, transfer untuk amal soleh atau amal ibadah hewan kurban baik kambing maupun sapi, silakan ditransfer ke 10.112656781. Semoga Allah membalas ya, dengan pahala yang berlipat ganda atas ibadah hewan kurban Anda. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh.
Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.